Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas banyak nikmat, atas banyak rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua hingga hari ini, hingga detik ini. Apa itu? Nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Sehingga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan, dalam keadaan sehat dan kondisi tanpa kurang satupun. Namun di sisi lain cukup banyak saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh bagian dunia yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun lalu, apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah umur kami, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Tapi apa dikata, menjelang Ramadan mereka semua telah mendahului kita semua. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk menghirup udara Ramadan tahun ini dengan kondisi sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga masih diberikan umur cukup untuk kembali berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Dan semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan ini dengan sebaik-baiknya amal dan ibadah dan perbuatan, sehingga di akhir Ramadan nanti kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa kultum yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hadis. Ya, jadi apa itu hadis? Hadis adalah ma'udhifai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, statement, ucapan, perbuatan, au fi'lin, sikap, sifat, action, ucapan, au taqririn, serta perbuatan sahabat maupun ucapan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi sinonim atau makna kata yang sama dengan hadis adalah sunnah. Nah, jadi kalau kita mendengar atau kita mengetahui, misal di Mesir sana ada namanya jurusan hadis, kalau di Malaysia ada namanya jurusan sunnah. Nah, di Indonesia di Ciputat ada namanya Darul Sunnah. Nah, itu sama, hadis ataupun sunnah. Nah, hadis itu letaknya di mana? Nah, jadi ada kitab sitah namanya. Jadi 6 kitab induk. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. 6 kitab induk. Tapi ada yang menyebutkan 9. Tambahannya Sunan Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, dan Muwatta Imam Malik. Jadi kitabnya banyak. Tapi ini yang paling masyhur dan sering dijadikan pedoman oleh umat Islam seluruh dunia. Baik, jadi hadis yang kita bahas pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Ad-Dausi itu adalah nama sukunya atau kampungnya di Yaman. Jadi sebelum beliau masuk Islam, nama aslinya adalah Abdus Sams, hamba matahari, syirik gitu. Makanya dirubahlah namanya menjadi Abdurrahman, hamba dari yang maha penyayang. Nama bapaknya Sahar Ad-Dausi, nama sukunya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Tapi ada kisah menarik dari beliau ini. Jadi suatu ketika beliau beraktivitas ataupun sedang berdakwah, beliau itu sering membawa kucing. Nah, sehingga disebutlah dia atau dijulukilah dia dengan istilah ya Abafir, atau kita familiar hari ini dengan nama Abu Hurairah. Nah, jadi hadis yang kita bahas ini adalah hadis yang diriwayatkan dari beliau. Beliau mendengar langsung dari Nabi. Qala Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, satu-satunya bulan disebutkan dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kata Nabi SAW. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Mubarak artinya yang diberkahi. Jadi kalau kita biasa mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita ataupun sahabat kita yang baru memiliki rumah, semoga rumahnya berkah ya.
Atau kalau kita biasa menghadiri saudara-saudara kita yang baru menikah, kita pasti mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainahuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan semoga kalian berdua dihimpun dalam jannahnya. Nah, jadi ada unta yang berjalan, ketika dia turun atau menderum atau berhenti, jadi orang-orang Arab itu menyebutnya dengan istilah baraka ya buruk. Artinya apa? Artinya ada banyak kebaikan-kebaikan. Semoga kebaikan itu berdiam diri kepada kita semua. Jadi makna berkah dalam bertambah. Lalu kalau kita biasa sholat, kita biasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasati, badan yang sehat, wa ziyatan fil ilmi, ilmu yang bermanfaat, dan wa barokatan, semoga berkah ya, semoga berkah ya. Makna berkah yang bertambah. Lalu mengapa bulan ini disebutkan juga bulan yang penuh berkah? Karena ada banyak keberkahan, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Semoga terhimpun semua kepada kita semua. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Nah, pada bulan Ramadan ini Allah wajibkan kepada kita berpuasa siang. Apa makna siang? Menahan hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jadi ingat, mulai terbit fajar, bukan terbit matahari. Jadi saat kapan itu? Saat azan subuh. Tuftahu fihi abwaabul jannah. Nah, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan. Apa makna pintu surga dibukakan? Kabar gembira. Istana raja telah dibuka untuk rakyat. Maknanya apa? Maknanya kabar gembira, sukacita untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Ketika sampai bulan Ramadan, barang siapa yang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya amal dan ibadah, maka Allah membuka pintu surga. Wa tawallu fihi abwaabul jahim. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Allah menutup pintu keburukan. Maka kalian tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, tutup hati, tutup otak. Tapi maka tutup mata, tidak tetap aktivitas, tidak tetap bekerja, tidak tetap ke kantor, tapi tutup hati untuk yang jelek-jelek. Waktu fi sayatin. Pada bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu atau dikunci. Nah, ini menjadi problem. Banyak orang yang mempermasalahkan hadis ini. Ada yang bertanya, pada bulan Ramadan katanya setan dikunci, Pak Ustaz. Tapi kok masih banyak orang-orang yang pada siang hari masih makan, masih banyak orang-orang yang gibah, masih banyak orang-orang yang berkata kasar, masih banyak orang-orang yang maksiat. Katanya bulan Ramadan setan dikunci. Nah, ada penjelasan menarik dari Imam Al-Nawawi meninggal tahun 676 dalam kitab Al-Minhaj Sahih Muslim Al-Hajj. Jadi apa katanya? Pada suatu waktu saya melihat ada banyak profesor-profesor di bawah. Lalu saya ingin ngomong, tapi seketika mulut saya terkunci. Padahal mulut tidak terkunci, tapi seakan-akan terkunci karena banyaknya orang. Nah, begitulah analoginya. Setan berusaha menggoda bolak-balik, menghasut manusia kaum muslim untuk ayo kita makan, ayo maksiat, ayo zolim, ayo kita berbuat yang haram. Tapi seolah-olah setan mulutnya terkunci. Tapi tetap ada yang mengerjakan maksiat di Ramadan ada. Kenapa? Karena apa? Karena satu, karena imannya yang lemah. Jadi kekuatan imanmu, kekuatan tawaddumu, dan kemudian ikhlasmu menjadikan seakan-akan setan terkunci untuk mengganggu kaum muslimin di saat bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Jadi pada bulan itu atau pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun Pak Ustaz? Lebih kurang 80 sekian tahun. Jadi apa cuma itu ganjaran? Bukan. Jadi dalam angka Arab itu angka yang tertinggi adalah 1000. Alf. Jadi kalau orang Arab itu menyebut juta itu 1000 atau alf. Jadi batas tertinggi namanya. Jadi khairum min alfi syahrin, lebih baik dari batas nilai tertinggi atau tidak terhingga. Cuman ada kisah lain dikisahkan dari Nabi SAW. Jadi ada 4 orang pemuda yang beribadah kepada Allahnya luar biasa, sangat hebat. Jadi pagi hingga siangnya
dia jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Malamnya mereka qiyamul lail, tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu detik pun tidak pernah berbuat maksiat. Lalu sahabat bersedih, lalu bagaimana kami ya Rasul? Tenang, akan ada satu malam di mana kalian akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada mereka. Apa itu? Bulan Ramadan. Jadi hadis ini diakhiri dengan kalimat man hurima khairuka faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapat keberkahan di bulan ini, maka dia tidak akan mendapat keberkahan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau kita bulan ini, alhamdulillah. Tapi bulan ini pun dia tidak baik. Bulan ini pun dia masih berkata kasar. Bulan ini pun dia masih banyak ghibah. Bulan ini pun dia berbuat maksiat. Faqad hurim. Maka apalagi bulan lainnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan penuh berkah ini. Terima kasih. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.